Lo pernah nggak sih mikir, kok bisa ya negara yang liganya biasa-biasa aja malah punya timnas yang gacor luar biasa? Gak usah jauh-jauh, lihat aja Kroasia. Liga domestiknya ya no offense, tapi jarang banget yang begadang buat nonton Dinamo Zagreb versus Rijeka jam 2 pagi. Tapi pas Piala Dunia mereka bisa sampai final 2018, semifinal 2022. Gila nggak tuh? Negara kecil, liga adem ayem, tapi timnasnya kayak cheat code di FIFA anjir. Atau Maroko, coba deh lo tanya ke fans bola tahun 2019, siapa pemain dari Liga Maroko yang mereka kenal? Paling cuma orang-orang hardcore football manager doang itu. Tapi Piala Dunia 2022, mereka bantai Belgia, ngusir Spanyol, tendang Portugal dan masuk semifinal. Sampai semua orang bilang, wah, sepak bola Afrika bangkit nih. Padahal liganya masih kalah panas sama Liga 1 pas Persib lawan Persija gitu. Dan jangan lupa si Islandia, negara cuma 300 ribuan orang, lebih dikit dari follower selebgram lokal. Tapi Euro 2016 mereka ngalahin Inggris, ngasih kita momen ikonik selebrasi Viking Clap yang sampai sekarang masih dipakai di futsal kampung. Liga mereka ya, pertandingan bisa kebatal kalau salju tebal, gawang beku, pemain kedinginan, bola hilang di es. Tapi timnasnya solid banget, kayak skuad PUBG yang udah kompak dari lobby gitu. Pertanyaannya, kok bisa? Apa sih rahasianya negara-negara kecil ini? Yuk kita bedah. Pertama-tama kita harus ngerti nih satu hal penting. Liga kuat itu sama dengan banyak duit. Timnas kuat sama dengan soal sistem. Negara kayak Inggris, Spanyol, Italia, Jerman, mereka punya liga top karena uang, TV, sponsor, dan sejarah. Tapi kalau lo ngandelin liga doang, belum tentu timnasnya jago. Contoh Inggris, Premier League hype-nya segede langit, tapi timnasnya ya baru nyaris juara lagi di Euro 2021 setelah 55 tahun. Bandingin sama Kroasia, liganya sepi tapi mereka punya sistem akademi yang efisien, scouting yang tajam, dan mentalitas tempur gitu. Kroasia tuh negara yang ngerti satu hal, daripada ngimpi jadi EPL, mending fokus ngasih bahan jadi buat klub-klub besar. Jadinya anak-anak muda mereka dilepas ke klub-klub Eropa sejak dini. Belum umur 20 udah main di Serie A, Bundesliga, Liga Spanyol. Belum umur 20 itu udah main di Serie A, di Bundesliga hingga Liga Spanyol. So ketika kumpul di timnas, mereka udah kenyang pengalaman elit. Dan jangan lupakan satu nama, Luka Modric, kapten sejuta umat. Dari camp pengungsi pas perang Balkan sampai Ballon d'Or. Lo kira bisa kayak gitu cuma gara-gara liga lokalnya? Enggak bro, itu hasil dari sistem scouting yang jeli dan mental baja dari kecil. Maroko juga begitu. Mereka sadar liga lokal nggak bisa saingin duit sama Eropa. Jadi apa yang mereka lakuin? Itu manfaatin diaspora. Banyak pemain keturunan Maroko yang lahir dan besar di Belanda, Prancis, Belgia, Spanyol. Mereka dibujuk buat main buat Maroko. Lo dapat pemain yang udah ditempa di akademi Ajax, PSG, Sevilla, tapi main buat timnas Afrika. Itu cerdas banget. Ditambah pelatih yang ngerti kultur diaspora dan punya strategi jitu. Dan boom, sampai wali kota Paris ikut nonton Maroko di semifinal Piala Dunia gitu. Islandia, ini cerita yang benar-benar out of the box nih. Tahun 2000-an awal, mereka sadar kalau mereka nggak bakal bisa saingin secara jumlah atau cuaca. Jadi mereka investasi ke pelatih. Serius, mereka ngirim banyak orang buat ambil lisensi UEFA coaching. Hasilnya, negara kecil ini punya lebih banyak pelatih berlisensi per kapita dibanding negara manapun. Bayangin, satu desa punya pelatih setara UEFA B, dan lapangan indoor dibangun di mana-mana biar anak-anak bisa main walau badai salju. Gak heran sih kalau mereka punya generasi emas yang bisa ngelawan siapa aja, walau dari negara yang cuma seukuran Bekasi gitu. Intinya, negara-negara ini sadar satu hal penting, mereka nggak bisa ngandelin uang, jadi mereka ngandelin otak, sistem, dan kerja keras. Mereka tahu kalau industri nggak bisa digenjot, dan ya bangun sumber daya manusianya juga gitu. Gak muluk-muluk bikin liga yang bling-bling, yang penting kualitas pemainnya naik gitu. Dan jangan lupakan mentalitas pemain-pemain dari negara underdog. Ini sering main dengan semangat 2 kali lipat, karena mereka tahu gak banyak yang percaya sama mereka, dan itu jadi bahan bakar. Lu bisa lihat dari cara mereka selebrasi, cara mereka ngeblok bola, dan cara mereka saling rangkul setelah gol. Beda vibe-nya bro. Ini bukan sekedar main bola, tapi tentang martabat, perjuangan, dan mimpi. Bandingin deh sama negara-negara yang kadang pemainnya tuh main setengah hati, bukan karena malas, tapi karena udah terlalu nyaman. Gaji gede di klub, ketenaran, endorsement, main buat negara kadang jadi urusan kedua. Tapi buat Kroasia, Maroko, atau Islandia, main buat negara itu kehormatan paling tinggi. Bahkan kadang karena minimnya sorotan, mereka bisa berkembang tanpa tekanan berlebihan.
Nggak kayak pemain dari liga besar yang tiap gerak-geriknya dimuat di media sosial. Pemain dari liga-liga kecil ini bisa fokus latihan, fokus berkembang, dan pas waktunya tiba, meledak kayak granat. Diam-diam menghanyutkan bro. So kalau lo nanya, negara tanpa liga hebat tapi punya timnas gacor kok bisa gitu? Ya jawabannya simpel aja gitu. Karena mereka nggak sibuk jadi kaya, mereka sibuk jadi pintar. Mereka tahu kekurangan dan mereka ubah itu jadi kelebihan. Mereka nggak malu ngirim pemain muda ke luar negeri, nggak gengsi rekrut diaspora, dan mereka bangun mental juara dari kecil. Kadang justru dari tempat yang sepi muncul suara paling lantang. Dari liga yang sepi penonton, lahir generasi yang ditakuti dunia. Karena dalam sepak bola, yang paling penting bukan suara komentator, tapi suara hati para pemain yang nggak pernah berhenti bermimpi. So gimana menurut kalian nih guys?